Lantas pemirsa, apa sebenarnya motif para pelaku pembunuhan berantai di Bekasi, Cianjur, dan Garut? Sudah sejauh mana polisi mendalami keterlibatan para pelaku dan kemungkinan adanya korban lain? Kita langsung bergabung bersama dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu melalui sambungan telepon. Selamat malam Pak Wisnu, kami ingin konfirmasi sekali lagi soal penggeledahan yang dilakukan polisi di rumah tersangka Solihin. Apa saja yang didalami polisi dari penggeledahan tersebut termasuk dengan olah TKP yang dilakukan hari ini? Baik, terima kasih. Selamat malam Mbak Seja. Kami jelaskan memang betul bahwasannya dari tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya saat ini terkonsentrasi masih semuanya dan kolaborasi dengan beberapa tim saintifik forensik itu ada di Cianjur. Termasuk kita juga membuka posko ya. Dalam olah TKP pada hari ini ada beberapa titik. Ya, pertama itu tetap di rumah tersangka, salah satunya adalah tersangka Wawon, kemudian juga di rumah tersangka Dullah atau Solihin, dan kemudian juga berkembang dalam hal ini temuan yang kita dapatkan bertambah kembali ya, yang semula ada 4 yang teridentifikasi sebagai korban, yaitu B, ya anak-anak di bawah umur, kemudian ada N, ada W, dan hari ini ada F, dan kemudian satu lagi adalah ada H, Halimah ya. Dan kemudian juga berkembang menjadi satu nama yang teridentifikasi yaitu yang di Garut, itu atas nama S. Nah, kemudian apa yang kita dapatkan ini kan belum sampai selesai pada akhirnya. Tim terus bekerja bersama-sama secara saintifik dan juga menggali keterangan-keterangan, tentu sangat dinamis dalam proses di Cianjur. Segala kecil keterangan saja dari para pelaku dan kemudian dikembangkan dan kemudian ada temuan-temuan fakta baru seperti itu Mbak Soja. Baik Pak, terkait dengan penggeledahan yang dilakukan di rumah kedua tersangka Solihin dan juga Wawon, barang bukti apa saja yang mungkin berhasil didapatkan oleh tim sampai dengan sejauh ini? Iya, tadi sudah dijelaskan ya, dari beberapa titik rumah, baik Dullah maupun Wawon, ini ada diawali dengan adanya pengembangan dari Bekasi. Dari Bekasi kemudian yang informasi awal dinyatakan itu adalah keracunan satu keluarga atau 5 orang, kemudian berkembang ternyata salah satu yang korban selamat keracunan dan ternyata berubah menjadi bagian daripada partner in crime para pelaku Dullah dengan Wawon. Yang kemudian dari pengembangan itu juga ternyata tidak hanya keracunan, ternyata adalah pembunuhan. Dan kemudian berkembang kembali pada keterangan tersangka maka di Cianjur. Nah, dari Cianjur ini maka kita dapatkan tadi ada beberapa gundukan tanah yang patut dicurigai oleh penyidik, kemudian digali dan dapatkah korban-korban. Tentu ini secara forensik nanti kita untuk menentukannya, Mbak Soja. Secara forensik kita akan menentukan kapan kematiannya, kemudian apa penyebabnya, termasuk identitas. Ini masih proses untuk berkelanjutan pada proses penyidikan ini. Tentu alat-alat bukti inilah yang menjadi bagian daripada concern penyidik untuk menemukan terutama adalah para korban. Dan termasuk juga kami menyampaikan tadi ada posko, Pak Kapolda Metro Jaya menyampaikan kepada masyarakat apabila pernah berrelasi atau ada koneksi dengan para pelaku, ada kejanggalan juga bisa melapor apabila saudara-saudaranya yang sifatnya saat ini tidak bisa dihubungi atau tidak ada kontak person kembali untuk para saudaranya. Begitu Mbak Seja. Lalu Pak, apa yang sebenarnya sampai dengan sejauh ini berdasarkan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh tim kepolisian yang menjadi motif paling kuat para tersangka melakukan pembunuhan berantai ini? Apakah memang hanya karena motif ekonomi atau ada motif-motif lain mungkin seperti balas dendam yang menjadi faktor utama mengapa pembunuhan ini terjadi? Ya, untuk motif kan dari perkembangan pertama ya kita lihat dari perkembangan TKP Bekasi ya. Tapi ini bukan berarti merupakan TKP yang pertama ya. Ternyata TKP Bekasi adalah lanjutan dari TKP Cianjur. Dari TKP pertama kan patut diketahui bahwasannya ada relasi atau koneksi antara tersangka dengan salah satu korban Maimunah. Ini adalah istri dari Wawon. Kemudian Dede sendiri juga merupakan relasi atau koneksinya adalah merupakan adik ipar dari Maimunah, di mana adiknya Maimunah almarhum ini dinikahi oleh Dede. Nah, secara motif tentunya ini terlihat adanya family tree
di mana dugaan pada saat diduga keracunan, peristiwa yang dilaporkan ternyata menjadi pembunuhan, ini masih terus kita dalami, namun motifnya adalah memang Maimunah bagian daripada family tree yang mengetahui perbuatan sebelumnya. Pembunuhan ini kan ada memang pembunuhan yang berencana, pembunuhan yang disertai dengan pembunuhan tindak pidana lainnya, ataupun pembunuhan biasa. Ini tetap masih terus kita lakukan pendalaman. Terkait dengan Cianjur, ada salah satu hal keterangan yang sangat menarik dari pelaku, yaitu tentang perjalanan perjuangan pembunuhan. Ini yang disampaikan oleh pelaku. Maka kita membawa dari tim ahli, yaitu psikologi forensik, untuk terus mendampingi pelaku pada saat proses pemeriksaan sampai dengan pada proses penyidikan ini. Di mana motifnya adalah melakukan penipuan berupa janji-janji yang dikemas dengan kemampuan supranatural kepada para korban yang kemudian menyerahkan barangnya, namun diharapkan ini bisa menjadi berkembang malah menjadi hilangnya nyawa. Nah, pertanyaannya sama, penyidik juga tidak berhenti di situ karena masih ada 2 anak-anak yang menjadi korban. Satu memang selamat yang di Bekasi dan satu lagi masih kita identifikasi. Artinya motif apa ini? Ini yang masih kita dalami, Mbak Soja. Baik, memang kita tahu bersama bahwa peristiwa meninggalnya 3 orang yang merupakan satu keluarga di Bekasi ini menjadi pembuka tabir adanya pembunuhan berantai lain, dan kami konfirmasi lagi juga Pak terkait dengan uang yang diraup oleh para pelaku tadi. Disebutkan bahwa uangnya ini mencapai kurang lebih 1 miliar rupiah. Apakah ini benar? Kemudian apakah tim penyidik sudah menemukan bentuk 1 miliar ini terpecah dalam aset kah atau uang tunai atau seperti apa? Ya, tadi saya sampaikan penyidik masih di sana. Tidak berhenti di sini, terkait dengan aset atau tracing aset nantinya ya dengan nilai nominal, tentu ini harus didukung dengan alat bukti lainnya. Walaupun nanti disampaikan oleh pada penyidik ya dari keterangan pelaku, ini kan perlu didukung dengan beberapa alat bukti lainnya, misalkan dalam bentuk rekening. Tentu kita mendapati nomor rekening yang nantinya kita lihat dalam buku mutasi dari buku rekening. Dan kemudian apabila aset, tentu kita melihat tracing aset secara teknis, tentunya nanti penyidik lebih bisa menjelaskan. Misalkan dengan ada pembelian suatu sebidang benda tidak bergerak ya, tanah ataupun rumah, kan tentu lihat dari tahun dengan perbuatan yang dilakukannya sehingga meraup keuntungan dan dihasilkan rumah tersebut. Itu Mbak Suja. Baik, terima kasih Kombes Pol Truno Yudo Wisnu, Kabid Humas Polda Metro Jaya untuk keterangan dari Top News. Kami nantikan keterbaruan dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.